Indikator judul. Berdasarkan kajian teori, maka indikator yang dapat diangkat dalam penelitian kali ini adalah kinerja guru yang diukur melalui motivasi terhadap kinerja guru TK, yang terdiri atas pedagogi kompetensi, kepribadian kompetensi sosial, kemudian kompetensi internasional. Kebutuhan-kebutuhan manusia pada umumnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer pada umumnya merupakan kebutuhan yang fatal seperti lapar, haus, dan tidur. Sedangkan kebutuhan sekunder yang timbul dari interaksi seseorang kepada lingkungannya. Biasanya kebutuhan sekunder yang lebih banyak berperan dalam interaksi seseorang. Ciri-ciri motivasi individu itu yaitu motif adalah majemuk, motif dapat berubah-ubah, dan motif berbeda-beda dengan individu lainnya. Selanjutnya, guru sebagai motivator. Motivator merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila ia memiliki motivasi yang tinggi. Prinsip motivator itu adalah yang pertama, peserta didik akan bekerja keras jika memiliki minat dan perhatian terhadap pekerjaannya. Yang kedua, memberikan tugas yang jelas yang dapat dimengerti. Yang ketiga, memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi peserta didik. Yang keempat, memberikan hadiah dan hukuman yang efektif dan tepat. Yang terakhir, memberikan penilaian dengan adil dan transparan. Selanjutnya, motivasi kerja dan kinerja guru. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja seseorang. Besar atau kecilnya pengaruh motivasi terhadap kinerja seseorang tergantung pada beberapa banyak intensitas motivasi yang diberikan. Selanjutnya, kinerja guru. Kinerja merupakan suatu persyaratan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan, baik berupa jumlah maupun kualitasnya. Beberapa dimensi yang berkaitan dengan variabel kinerja guru meliputi yang pertama, kualitas kerja, kecepatan atau ketepatan, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Sedangkan dimensi kinerja guru melahirkan indikator yaitu menguasai bahan, mengelola proses belajar, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, menguasai landasan pendidikan, merencanakan program pengajaran, memimpin kelas, mengelola interaksi kerja, belajar mengajar, mengelola interaksi belajar mengajar, melakukan penilaian hasil belajar siswa, menggunakan berbagai metode, memahami dan melaksanakan fungsi dan layanan, memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah, yang terakhir memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Biasanya di sini untuk dimensi kinerja guru itu kan ada yang menggunakan media atau sumber belajar. Biasanya guru TK itu menggunakan APE, alat peraga namanya. Alat peraga itu biasanya bisa dibuat sendiri atau mungkin ada ya yang langsung jadi gitu kita peragakan, seperti misalkan kayak huruf A. Nah, di situ ada kita bikin bentuk huruf A, B, C, dan selanjutnya. Ada juga tentang profesi. Biasanya kalau profesi itu kita punya APE itu seperti gambar ya, gambar dokter, polisi gitu kan, kayak seperti itu. Nah, kalau untuk melakukan penilaian hasil belajar siswa itu biasanya hasil belajar siswa itu biasanya guru TK itu lakukan setiap hari ya, dari masuk kerja, dari masuk ruang kelas, berdoa, melakukan kegiatan, dan penutup. Itu biasanya ada penilaian harian kita bikin. Jadi nanti hasil penilaian itu
Ada penilaian akhir, penilaian harian, penilaian mingguan, dan bulanan. Biasanya penilaian bulanan itu direkap untuk hasil rapot akhir, kita ambil dari situ. Biasanya guru-guru TK ambil dari situ. Demikian penjelasan saya. Selanjutnya akan dibawakan rekan saya, Yuliana.